para ikhwah akhwat sekalian, tanamkan bahwa nikah itu ibadah, bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologi seseorang saja, tidak. Jangan menganggap pernikahan ini kayak orang puasa di bulan Ramadan, ketika siang hari melihat para penjual makanan yang artinya lapar mata. Ya, seperti orang puasa ngelihat makanan, akhirnya yang terjadi adalah lapar mata. Ini yang terjadi banyak anak-anak muda. Maka disinilah akhirnya banyak terjerumus kepada casing dan kemasan. Yang laki hanya terjebak dengan casing cantik, dan yang perempuan terjebak dengan casing ganteng. Kemasan yang kedua, yang lebih menarik lagi ini kemasan yang kedua ini. Apa itu? Kemasan yaitu harta. Sehingga pertama kali ketika seseorang itu akan menikah atau khitbah melamar, pasti jawaban dan pertanyaan orang tua itu adalah kerjaannya apa? Kerjanya di mana? Inilah materi yang pada akhirnya menjadi sebuah jebakan tersendiri. Cantik, ganteng, materi, melupakan apa yang menjadi tujuan utama. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah. Kecantikan itu fitnah. Ketika imra'atul aziz turawidu fataha, ketika istri dari sang raja terpikat dengan kegantengan dari Yusuf, maka hilanglah semuanya. Tapi Yusuf tidak terpengaruhi oleh kecantikan dari Imra'atul Aziz, istri dari sang raja ini. Inilah yang terjadi di zaman sekarang para ikhwah sekalian. Menikah hanya faktor melihat cantik. Menikah hanya faktor melihat ganteng. Menikah hanya faktor melihat kemapanan. Ini fenomena yang harus kita rubah mindset kita. Kalau seseorang menikah karena cantik, ini lumrah mas. Tapi ingat, kecantikan itu tidak akan awet lama. Ganteng itu tidak akan awet lama. Kalau seseorang menikah karena cantik, ketika pasangannya itu pudar, maka akan terjadi konflik yang luar biasa. Begitu pula ketika menikah karena faktor harta, kemudian terjadi sebuah proses penurunan, pendapatannya kurang dari apa yang diharapkan, maka yang terjadi pun kehancuran. Idza tazawwajal abdu li jamaliha fa asallahu an yudhiba jamalaha. Jika seseorang menikah karena kecantikan, semoga Allah menghilangkan kecantikan dan kegantengannya. Begitulah harta. Idza tazawwajal abdu lima liha, seseorang menikah karena hartanya, asallahu an yudhiba malaha. Semoga Allah menghilangkan harta dia, malahu. Memang boleh orang menikah karena cantik. Boleh seseorang menikah karena harta, tapi bukan itu prinsip utamanya. Ingat, di Al-Quran dan di hadis banyak berbicara tentang hal ini. Pernikahan itu ibadah, bukan mencari materi dan bukan mencari kegantengan saja. Afaman assasa bunyanahu ala taqwan minallah wa ridwan. Di surat At-Taubah ayat 109 Allah mengatakan, apakah orang yang membangun bangunannya di atas prinsip ketakwaan dan ridha Allah,
khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har, lebih baik daripada orang yang membangun bangunannya di samping jurang. Maksudnya ini adalah memberikan penekanan bahwa seseorang yang menikah karena ketakwaan, karena ridha, ini akan jauh lebih langgeng daripada seseorang yang menikah karena faktor duniawi. Ibarat seseorang yang membangun bangunan di samping sebuah jurang. Fanhara bihi, maka dia akan masuk ke dalam jurang itu. Ada seorang suami istri muda. Dia suami istri muda memang. Anda kalau melihat istrinya, Anda akan kagum atas kecantikannya. Luar biasa cantiknya istrinya ini. Ibarat orang, mungkin hidungnya hidung Arab, kulitnya kulit putih Sunda, matanya udah perkumpulan dari semua komponen cantik. Lakinya biasa-biasa saja, Mas. Kalau orang kita bilang, ini ceweknya mimpi apa gitu loh, kawin sama laki kayak begini. Padahal si perempuannya cantiknya luar biasa. Lakinya biasa-biasa saja. Dan kalau kita mengatakan syukur nih lakinya punya istri yang seperti ini cantiknya. Tapi apa yang terjadi, Mas? Terjadi adalah si istri konsultasi sama saya mengatakan bahwa lakinya sudah tak memperdulikan lagi. Kalau hati kita mengatakan baik kok nih laki ini. Tapi ini kenyataan, Mas. Ini kenyataan. Sampai ibu-ibu yang menemani saya waktu itu sampai bilang, ini laki nggak punya akal kali, ini orang nggak waras kali ini. Padahal istrinya sangat cantik dan dianya biasa. Nah, inilah menunjukkan, Mas, bahwa itu bukan tolak ukur jaminan sebuah pernikahan itu akan langgeng, tidak. Seperti orang ini tadi yang di surat At-Taubah 109. Afaman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har. Seperti seseorang membangun bangunan dia ala jurufin har, di samping sebuah jurang, di tepi jurang dia bangunnya. Dan kasus seperti ini sangat banyak sekali. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bun assasa bunyanahu ala taqwa. Dia membangun bangunannya atas prinsip ketakwaan. Seorang lelaki yang dulu punya jabatan tinggi di perusahaan. Kemudian perusahaannya kolab, akhirnya terjadi banyak karyawannya dirumahkan. Nganggurlah anak ini. Istrinya yang sangat sayang sama dia waktu itu semenjak ketika dia memiliki jabatan. Sekarang ketika dia dipecat dari perusahaannya karena faktor perusahaannya merugi, istrinya pun akhirnya menjadi kuda liar. Ini hal yang menyedihkan buat kita semuanya. Ternyata pernikahannya hanya karena faktor uang. Yang lebih menyedihkan lagi, seseorang yang datang menemui saya sambil menangis nih Bapak. Mengatakan, yang sama, dulu dia bekerja, kemudian karena perusahaan bangkrut dan dia dipecat, akhirnya istrinya melepas jilbab. Istrinya tidak pakai jilbab lagi. Istrinya bahkan sudah jarang sholat sekarang. Padahal si istri ini rajin pengajian. Ketika sang suami menasehati dia untuk bertaubat kembali kepada Allah, jawaban si istri apa? Ada uang, ada jilbab. Ada uang, ada jilbab. Ini cerita-cerita nyata dari orang-orang yang konsultasi sama saya, Mas. Dan masih banyak lagi yang seperti ini. Ternyata itu bukan faktor utama, Mas.
Khadijah bintu Khuwailid, yang melamar beliau itu banyak sekali laki-laki, punya jabatan tinggi, punya kekayaan yang luar biasa. Kenapa Khadijah malah tertarik sama Rasulullah SAW, tertarik sama Muhammad bin Abdullah, yang saat itu seorang laki-laki yang miskin, tak punya apa-apa. Khadijah tertarik pada diri Muhammad bin Abdullah karena akhlaknya yang begitu mulia, akhlaknya yang hebat. Kalau Rasulullah SAW memilih Khadijah, tentu itu karena faktor wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah para jamaah sekalian, fankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum. Allah mengatakan di surat An-Nur ayat yang ketiga, nikahilah laki-laki yang saleh. Nikahilah laki-laki, perempuan-perempuan yang salihah. Jangan asal cewek, Mas. Dan jangan asal laki-laki. Labbaik Allahumma labbaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, kita menyadari bahwa puncak rukun Islam adalah ibadah haji, dan itu menjadi dambaan, cita-cita, harapan yang diinginkan oleh setiap muslim, bahwa mereka berharap sebelum mereka pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka menunaikan ibadah haji. Dan inilah kesempurnaan dari rukun Islam, kewajiban yang Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim, ayyuhan nas innallaha qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka tunaikan ibadah haji. Laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك